Sebelum kita mulai cerita panjang yang menyentuh ini, kami mohon dukungan kalian, tekan tombol like jika kalian cinta Indonesia, tekan subscribe agar semangat kebangsaan ini tetap hidup, karena satu klik kalian, bisa jadi satu doa untuk negeri ini. Malam itu, angin berhembus lembut di halaman rumah mantan Presiden RI, Joko Widodo. Di luar, suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan, namun di dalam rumah, suasana terasa aneh, hening, terlalu hening. Jokowi, yang biasanya masih sibuk membaca atau memeriksa catatan hingga larut malam, malam itu lebih cepat masuk kamar. Iriana, sang istri, sempat bertanya, "Mas, kenapa wajahnya pucat begitu?" Jokowi hanya tersenyum tipis, lalu berbaring. Tak disangka, beberapa menit kemudian, tubuhnya mulai gemetar, napasnya berat, dan keringat dingin membasahi dahinya. Iriana langsung memanggil Kaesang dan Gibran yang kebetulan sedang berada di rumah. Mereka mencoba memanggil ayahnya, namun Jokowi hanya mampu membuka mata separuh, tatapannya kosong. Kaesang langsung menelpon dokter keluarga, sementara Gibran menyiapkan mobil. Namun sebelum mereka sempat membawanya ke rumah sakit, Jokowi pingsan tak sadarkan diri. Di luar rumah, lampu-lampu halaman menyala terang, namun entah kenapa suasana malam itu terasa mencekam, seolah ada mata yang mengawasi dari kegelapan. Di ruang gawat darurat, dokter-dokter bergegas melakukan pemeriksaan. Jantungnya normal, tekanan darah sedikit rendah, tapi tidak ada tanda-tanda penyakit kritis. Ini aneh, semua hasilnya normal, tapi pasien tidak sadarkan diri, ujar salah satu dokter. Iriana hanya bisa menggenggam tangan suaminya erat-erat, menahan air mata. Di lorong rumah sakit, Gibran berjalan mondar-mandir, sementara Kaesang duduk termenung, mencoba mencerna apa yang terjadi. Mereka semua merasakan hal yang sama, ini bukan sakit biasa. Tak butuh waktu lama, kabar sakitnya mantan presiden menyebar cepat. Media mulai berkumpul di depan rumah sakit, wartawan mencoba mencari tahu, tapi pihak keluarga masih menutup rapat informasi. Di tengah kerumunan itu, terlihat sosok Puan Maharani datang terburu-buru. Ia langsung memeluk Iriana dan berbisik, "Tante kuat ya, kita semua di sini." Meski berusaha tegar, mata Iriana tetap berkaca-kaca. Puan sendiri terlihat menahan perasaan, seolah ada sesuatu yang ia ketahui tapi tak ingin diucapkan. Pukul 2 dini hari, sebuah mobil hitam berhenti di depan IGD. Dari dalam, keluar Megawati Soekarno Putri dengan wajah serius. Ia berjalan cepat menuju ruang perawatan. Saat melihat Jokowi terbaring lemah, Megawati memegang tangannya erat. "Pak D," suaranya bergetar, ada kilatan kesedihan di matanya, campuran antara kekhawatiran dan rasa kehilangan. Ia menatap para dokter, "Temukan penyebabnya. Apapun itu, saya ingin tahu malam ini juga." Namun dokter hanya bisa menggeleng pelan. Malam itu, perawat jaga di ruang perawatan VIP mengaku mendengar suara seperti bisikan di dekat tempat tidur Jokowi. Padahal tak ada siapapun selain Iriana yang sedang tertidur di kursi. Bisikan itu terdengar samar, seolah memanggil nama Jokowi dengan nada lirih. Perawat itu mencoba mendekat, namun tiba-tiba semua monitor detak jantung berbunyi cepat. Iriana terbangun, memeluk tangan suaminya. "Mas, bangun, Mas." Air matanya jatuh tanpa henti. Sementara tubuhnya terbaring tak sadarkan diri, Jokowi seakan berada di tempat lain. Dalam mimpinya, ia berjalan sendirian di hutan berkabut tebal. Dari kejauhan, terlihat sebuah jembatan kayu tua, dan di seberangnya berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya. Setiap kali Jokowi melangkah mendekat, suara langkahnya menggema, tapi jembatan itu terasa semakin jauh. Ia mencoba memanggil, namun suaranya tertahan, seolah ada beban di dadanya. Di ruang tunggu rumah sakit, Gibran berbisik pada Kaesang, "Mas, ini nggak normal. Hasil medisnya bagus, tapi Bapak nggak bangun-bangun. Aku rasa, ada sesuatu yang lain." Kaesang mengangguk, "Aku juga mikir gitu. Mungkin kita harus cari orang pintar, tapi jangan sampai ibu tahu dulu." Mereka sepakat untuk diam-diam mencari bantuan di luar jalur medis. Pukul 3 dini hari, telepon Kaesang berdering, nomor tak dikenal. Suara di seberang berkata, "Kalau mau ayahmu selamat, jangan hanya percaya dokter. Ada yang mengikat jiwanya, kau harus membebaskannya." Kaesang terkejut, "Siapa kamu?" Tapi suara itu langsung terputus. Ia mencoba menelepon balik, namun nomor tersebut sudah tidak aktif. Pagi menjelang, seorang pria tua berjubah putih datang ke rumah sakit. Ia memperkenalkan diri sebagai Kiai Mahfuz, seorang ulama sepuh dari Jawa Tengah. "Saya datang bukan untuk berobat, tapi untuk membantu," ucapnya sambil menatap Jokowi. Megawati sempat terdiam.
lalu mempersilakan. Kiai Mahfuz mendekat, menundukkan kepala, lalu berbisik pelan di telinga Jokowi. Aneh, detak jantung di monitor sedikit melambat, napasnya terlihat lebih tenang. Saat berjalan ke lorong rumah sakit untuk mengambil air, Iriana merasa ada seseorang yang mengikutinya. Ia menoleh, kosong. Namun ketika ia kembali ke ruang perawatan, tirai di dekat jendela bergerak sendiri. Meski jendela tertutup rapat, Iriana menggenggam tasbihnya lebih erat. Hatinya mulai tak tenang. Siang itu, Gibran, Kaesang, Megawati, dan Puan berkumpul di ruang kecil rumah sakit. Mereka sepakat tidak memberitahu publik bahwa kondisi Jokowi belum ada perkembangan. Kita jaga supaya negara nggak heboh, ujar Megawati. Tapi di balik itu, Gibran berkata lirih, kalau ini memang bukan sakit biasa, kita harus gerak cepat. Meski keluarga berusaha menutup informasi, media tetap mencium bahwa kondisi Jokowi kritis. Berita-berita mulai bermunculan, spekulasi pun beredar. Ada yang menyebut ia terkena serangan jantung, ada yang bilang stroke, bahkan ada media luar negeri yang menulis bahwa ia diracun. Tekanan publik makin besar, tapi keluarga tetap bungkam. Di tengah malam, Megawati duduk sendirian di kursi dekat tempat tidur Jokowi. Ia menggenggam tangan mantan presiden itu, air matanya jatuh. Kamu itu, sudah seperti adik sendiri. Jangan pergi, ya, belum waktunya. Suaranya pecah, tak banyak orang yang pernah melihat Megawati menangis. Tapi malam itu, ia tak mampu menahan. Jokowi kembali bermimpi. Kali ini ia berada di sebuah sungai besar dengan air berwarna hitam. Dari seberang, sosok berjubah hitam itu berkata, kalau kau menyeberang, kau tak akan kembali. Tapi kalau kau bertahan, kau akan melihat kebenaran yang tak semua orang sanggup terima. Jokowi terbangun sebentar, matanya setengah terbuka, tapi hanya mampu mengucap lirih, jangan biarkan aku menyeberang. Pagi itu, seorang petugas kebersihan melapor pada perawat bahwa ia menemukan jejak kaki basah di lorong menuju ruang Jokowi. Aneh, karena lantai lorong kering dan tak ada orang keluar masuk selain keluarga, jejak itu mengarah tepat ke pintu kamar Jokowi, lalu berhenti, tidak ada sisa air, tidak ada pemilik jejak. Perawat yang mendengar cerita itu merinding seketika. Kiai Mahfuz duduk bersila di sudut ruangan. Ia membakar dupa wangi dan mulai melafalkan doa-doa panjang. Kaesang dan Gibran duduk memperhatikan, sementara Iriana memegang tasbih, mengikuti bacaan dengan lirih. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip, dan suara dentingan gelas terdengar padahal tak ada yang menyentuh. Ada yang tak ingin dia sembuh, bisik Kiai Mahfuz. Di tempat lain, jauh dari rumah sakit, seorang mantan pejabat mengadakan pertemuan tertutup. Beberapa wajah asing hadir, mereka berbicara dengan nada rendah, membicarakan proyek besar yang akan berhasil jika Jokowi tidak pernah sadar kembali. Salah satu dari mereka berkata, kita sudah pastikan, ikatan itu kuat, dia tak akan kembali. Gibran, yang tak sengaja mendengar desas-desus dari seorang kenalan lama, memutuskan menyelidiki sendiri. Ia keluar diam-diam malam hari, menyusuri gang kecil menuju sebuah rumah tua. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria misterius yang hanya berkata, kalau kau ingin ayahmu selamat, cari benda yang dikubur di bawah rumah ini. Dengan bantuan dua orang, Gibran menggali tanah di bawah rumah tua itu. Bau anyir langsung menyengat. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah kendi tua berisi kain kafan, rambut, dan foto Jokowi yang sudah sobek setengah. Gibran langsung gemetar. Pria misterius itu berkata, ini ikatan jiwanya, hancurkan, dan dia mungkin bisa kembali. Kiai Mahfuz membawa kendi itu ke rumah sakit. Ia menyiapkan air doa dan membakar dupa. Saat kendi dipecahkan, terdengar suara seperti jeritan dari dalamnya. Monitor detak jantung Jokowi berdetak lebih cepat. Iriana terkejut, memanggil-manggil suaminya. Tapi Jokowi belum bangun, hanya menggenggam tangan istrinya lebih erat. Setelah ritual itu, wajah Jokowi terlihat sedikit lebih segar, pucatnya berkurang. Bahkan perawat mengaku melihat matanya bergerak-gerak di balik kelopak, seperti sedang bermimpi intens. Kiai Mahfuz tersenyum tipis. Separuh ikatan sudah lepas, tapi masih ada yang menahannya. Beberapa wartawan yang berjaga di luar rumah sakit melihat seorang pria tua bersorban hitam masuk lewat pintu belakang, ditemani dua orang berbadan besar. Tak ada yang tahu siapa dia, tapi wajahnya terlihat sangat serius. Belakangan, Gibran tahu bahwa pria itu adalah seorang tokoh spiritual dari luar negeri yang juga pernah membantu kasus serupa. Kiai Mahfuz dan pria bersorban hitam itu duduk berdua di ruangan tertutup. Yang kau hadapi ini bukan sihir biasa, kata pria bersorban, ada perjanjian lama yang harus dibatalkan. Kalau tidak, tubuhnya akan terus ditarik pergi.
Kiai Mahfuz mengangguk, kita harus bertindak sebelum bulan purnama. Di alam bawah sadarnya, Jokowi kini berdiri di tepi laut, ombak besar mengamuk, dan di tengah gelombang, ia melihat kapal tua yang hampir tenggelam. Di atasnya, ada sosok-sosok yang ia kenal, wajah mereka samar, tapi ia tahu, itu adalah orang-orang yang pernah ia lawan secara politik. Mereka memanggil-manggilnya untuk ikut naik, tapi ia hanya menggeleng. Berita kondisi Jokowi kini menjadi topik nasional. Tagar-tagar doa untuk Jokowi menjadi trending di media sosial. Ribuan orang berkumpul di depan rumah sakit, berdoa bersama. Tapi di tengah-tengah itu, ada juga pihak yang menyebar hoaks dan fitnah, mengatakan bahwa ia sudah meninggal tapi ditutup-tutupi. Pemerintah akhirnya harus mengeluarkan pernyataan resmi bahwa ia masih dirawat. Seorang mantan Panglima TNI datang menjenguk. Ia berbicara pelan kepada Gibran, kita dulu pernah mengawal beliau di masa-masa sulit. Kalau ini ada unsur ancaman, kami siap bergerak. Gibran hanya mengangguk, karena ia tahu masalah ini jauh melampaui urusan keamanan biasa. Malam itu, listrik rumah sakit mendadak padam selama 30 detik. Saat nyala kembali, Iriana berteriak kecil karena melihat ada sosok hitam berdiri di pojok ruangan, lalu menghilang dalam sekejap. Perawat yang berjaga pun ikut pucat pasi. Kiai Mahfuz segera mengambil air doa dan memercikannya ke setiap sudut ruangan. Pagi harinya, seorang perawat menemukan amplop tanpa nama di mejanya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas bertuliskan, kalau kau ingin dia tetap hidup, jangan ungkap kebenaran ini. Tulisan itu seakan dibuat terburu-buru, dengan tinta yang masih agak basah. Seorang perawat malam mengaku melihat Jokowi sempat duduk di ranjangnya, padahal sebelumnya ia tak bisa bergerak. Dia menatap keluar jendela, lalu berbisik, aku akan pulang, tapi belum sekarang. Setelah itu, Jokowi kembali terbaring seperti semula. Perawat itu masih merinding saat menceritakannya. Gibran menerima telepon dari nomor asing. Suara berat di ujung sana berkata, kalau mau ayahmu selamat, datang ke gudang tua di pelabuhan malam ini, bawa benda yang kau temukan. Lalu telepon terputus. Gibran ragu, tapi nalurinya mengatakan ia harus pergi. Malam itu hujan turun deras. Gibran dan Kaesang tiba di gudang tua. Di dalam, mereka bertemu pria bertudung yang hanya menampakkan setengah wajahnya. Ikatan terakhir ada di sini, ujarnya sambil menunjuk sebuah kotak kayu tua. Saat dibuka, mereka menemukan boneka kayu dengan wajah mirip Jokowi, terikat dengan benang hitam. Kiai Mahfuz datang ke gudang. Dengan doa-doa panjang, ia memotong benang hitam itu. Begitu benang terputus, angin kencang berhembus di dalam gudang. Meski semua pintu tertutup, boneka itu pecah sendiri menjadi serpihan kecil, dan hujan di luar berhenti mendadak. Di saat yang sama di rumah sakit, monitor detak jantung Jokowi naik stabil. Napasnya teratur. Iriana memeluknya sambil menangis. Mas, ini ibu. Kelopak mata Jokowi mulai bergetar, dan perlahan terbuka. Tatapannya masih kosong, tapi ia sadar. Begitu Gibran dan Kaesang kembali, mereka langsung memeluk ayahnya. Megawati yang berdiri di belakang hanya menunduk, menahan air mata. Kamu bikin semua orang khawatir, ujarnya pelan. Jokowi tersenyum lemah. Maafkan aku. Jokowi menceritakan apa yang ia alami selama tak sadarkan diri. Ia mengaku berada di tempat lain, yang penuh kabut, bertemu sosok-sosok yang mencoba membujuknya pergi. Tapi aku ingat wajah kalian, dan aku tahu, tugasku di sini belum selesai, katanya lirih. Meski Jokowi sudah sadar, Kiai Mahfuz memperingatkan, ancaman ini belum hilang, akan ada yang mencoba lagi. Tapi sekarang, jiwa beliau sudah tidak terikat. Jokowi mengangguk. Aku siap, Kiai. Berita kesembuhan Jokowi langsung memenuhi media nasional. Rakyat bersorak lega. Tapi banyak yang tak tahu bahwa di balik itu semua, ada pertarungan sunyi antara kehidupan dan kematian yang tak tercatat di berita. Ribuan orang berkumpul di luar rumah sakit membawa bunga dan bendera merah putih. Mereka meneriakkan, sehat terus, Pak Jokowi, Jokowi. Dari jendela kamar, melambaikan tangan, senyum tipisnya membuat banyak orang menangis haru. Di ruang tertutup, Megawati memandang Jokowi lama, aku tahu siapa yang melakukan ini, tapi untuk sekarang, biarkan saja. Kadang, membiarkan waktu bekerja lebih bijak daripada membalas cepat. Jokowi hanya menjawab dengan anggukan. Sebelum pulang, Kiai Mahfuz memberikan sebuah kitab kecil pada Jokowi. Bawa ini kemanapun pergi, ini akan jadi tamengmu, katanya. Jokowi menerimanya dengan hikmat. Hari itu, Jokowi pulang dengan pengawalan ketat. Saat masuk ke rumah,
Ia memandang setiap sudut seakan ingin memastikan semua baik-baik saja. Iriana menggenggam tangannya erat, seolah tak ingin melepaskan. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, rumah terasa damai. Jokowi duduk di teras, menyeruput teh hangat. Aroma ini, aku rindu sekali, katanya sambil memandang langit malam. Malam itu, Jokowi bermimpi lagi. Kali ini, ia berada di taman penuh bunga, dan sosok berjubah hitam berdiri di kejauhan. Tapi sosok itu hanya mengangguk, lalu berbalik dan menghilang. Jokowi tersenyum dalam mimpi itu. Keesokan paginya, Jokowi memanggil Gibran dan Kaesang. Aku ingin kita lebih dekat dengan rakyat. Kadang, sakit membuat kita ingat bahwa waktu kita terbatas. Seorang pemuda datang membawa surat tangan dari warga desa terpencil, berisi doa-doa untuk Jokowi. Surat itu membuatnya terharu. Mereka bahkan tak pernah bertemu aku, tapi mereka mendoakan, ucapnya. Jokowi mengunjungi kediaman Kiai Mahfuz untuk mengucapkan terima kasih. Sang Kiai hanya tersenyum. Yang menyelamatkanmu bukan aku, tapi cinta keluargamu. Suatu malam, saat semua tertidur, Jokowi mendengar bisikan lembut. Kau sudah menang kali ini, tapi jangan lengah. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Gibran memerintahkan agar rumah dijaga 24 jam penuh. Kamera pengawas dipasang di setiap sudut. Mereka tak mau kejadian itu terulang. Surat, bunga, dan hadiah terus berdatangan dari seluruh penjuru Indonesia. Jokowi merasa sangat dicintai, dan itu memberi semangat baru untuknya.